Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wilamisya Ambani Safila Putri dengan NIM 40425-036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teknologi informasi khususnya pada perangkat keras dan perangkat lunak. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Di era digital seperti sekarang, teknologi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas seperti belajar, berkomunikasi, bekerja, ataupun mencari hiburan tidak lepas dari penggunaan komputer atau perangkat digital. Pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah komputer dapat menjalankan berbagai tugasnya? Jawabannya yaitu adanya kerjasama antara perangkat keras dan perangkat lunak. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perangkat keras. Perangkat keras adalah sebuah sistem komponen fisik dari suatu komputer yang dimana dapat dilihat, disentuh secara langsung. Perangkat keras berfungsi untuk mendukung proses kerja komputer sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Misalnya, ketika kita mengetik tugas, keyboard digunakan untuk memasukkan data, kemudian data diproses oleh komputer, dan hasilnya akan ditampilkan oleh monitor. Setelah mengetahui pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Supaya lebih mudah, perangkat keras dikelompokkan berdasarkan fungsi atau tugasnya. Ada perangkat yang berfungsi menerima data, mengolah data, menampilkan data, dan menyimpan data. Langsung saja kita ke jenis yang pertama, yaitu ada input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data, perintah, atau instruksi dari pengguna ke dalam komputer. Data yang dimasukkan melalui perangkat input akan diteruskan di prosesor, kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Tanpa input, komputer tidak akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh penggunanya. Contoh dari perangkat masukan atau input device ada keyboard, mouse, touchscreen, dan scanner. Input device dapat diibaratkan sebagai pintu masuk informasi ke dalam sebuah komputer. Semua perintah yang kita berikan harus melewati perangkat ini terlebih dahulu. Misalnya saat kita mengetik menggunakan keyboard, mengeklik mouse, menyentuh layar smartphone, atau memindah dokumen menggunakan scanner. Semua data tersebut akan dikirim ke dalam komputer. Jenis yang kedua yaitu ada proses device atau perangkat pemrosesan yang berfungsi mengolah data dari input sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan. Bagian ini merupakan inti dari sistem komputer karena seluruh proses perhitungan, pengolahan data, dan pengendalian sistem dilakukan oleh perangkat pemrosesan. Contoh dari perangkat pemrosesan ada CPU, GPU, dan RAM. CPU berperan sebagai pusat pengolahan data, sedangkan RAM bertugas menyimpan data sementara agar proses kerja komputer menjadi lebih cepat. Selanjutnya kita ke jenis yang ketiga, yaitu output device atau perangkat keluaran. Output device berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengelolaan data yang dilakukan oleh komputer. Informasi yang dihasilkan dapat berupa tampilan visual, suara, dokumen fisik sehingga dapat diterima dan dipahami oleh penggunanya. Selanjutnya kita ke jenis yang terakhir yaitu storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data, program maupun sistem operasi yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Perangkat penyimpanan memungkinkan pengguna menyimpan berbagai file seperti foto, video, maupun aplikasi sehingga pada saat komputer dimatikan data tidak hilang. Contoh perangkat penyimpanan yang pertama ada hard disk drive, yang kedua ada solid state drive, yang ketiga ada flash disk, yang keempat ada SD card.
Setelah membahas perangkat keras, selanjutnya kita beralih ke perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah sekumpulan program atau instruksi yang berguna untuk menjalankan atau mengendalikan sebuah komputer atau sebuah perangkat digital. Berbeda dengan hardware, software tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Contoh dari software ada Windows, Microsoft Word, WhatsApp, dan YouTube. Software bekerja di balik layar dan mengatur apa yang harus dilakukan oleh sebuah komputer. Misalnya, saat kita menekan icon Google Chrome, komputer tidak langsung membuka internet dengan sendirinya. Softwarelah yang memerintah hardware untuk menjalankan aplikasi tersebut sehingga tertampil kepada layar. Setelah kita mengetahui pengertian dari software, selanjutnya kita beralih ke klasifikasi software berdasarkan fungsinya. Masing-masing jenis software memiliki tugas yang berbeda. Ada yang bertugas mengelola sistem komputer, ada yang bertugas membantu pengguna, dan juga ada yang digunakan khusus untuk membuat aplikasi ataupun program. Selanjutnya langsung saja kita ke jenis yang pertama, yaitu software system. Software system berfungsi mengelola, mengendalikan, dan mengatur seluruh komputer. Software ini menjadi penghubung antara perangkat keras dan pengguna, sehingga komponen komputer dapat bekerja sesuai koordinasi. Contoh dari software system ada Windows, Linux, Android, dan iOS. Misalnya, ketika kita menyalakan laptop, Windows akan dimuat terlebih dahulu agar perangkat seperti keyboard, mouse, dan monitor dapat berfungsi. Begitu juga pada smartphone. Ketika kita membuka smartphone, Android atau iOS akan mengatur seluruh sistem sebelum kita membuka aplikasi. Tanpa software sistem, komputer atau smartphone tidak dapat digunakan sama sekali. Selanjutnya kita ke jenis yang kedua, yaitu software aplikasi. Software aplikasi dirancang khusus untuk membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Setiap aplikasi memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Seperti saat kita membuat tugas, kita menggunakan Microsoft Word, terus menghitung, kita menggunakan Microsoft Excel, mencari informasi, kita menggunakan Chrome, atau menonton video, kita bisa menggunakan YouTube. Mengirim pesan, kita juga bisa menggunakan WhatsApp. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan karena adanya software aplikasi yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna. Ketiga, yaitu software pemrograman, berfungsi untuk membuat, mengembangkan, menguji, dan memperbaiki program atau aplikasi. Software ini membantu menyediakan alat bagi programmer dalam menuliskan kode, mendeteksi kesalahan, serta menjalankan program yang sedang dikembangkan. Software ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja sebagai programmer atau pengembang aplikasi. Melalui software ini, mereka dapat membuat aplikasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan orang. Misalnya, aplikasi WhatsApp, game, atau web yang kita gunakan sehari-hari. Semuanya dibuat menggunakan software pemrograman, seperti Visual Studio Code atau Picarn. Jadi, meskipun software pemrograman tidak digunakan oleh semua orang, tetapi dari software inilah tercipta berbagai aplikasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui fungsi masing-masing perangkat antara perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu, bagaimana hubungan keduanya? Langsung saja kita ke materi berikutnya. Hubungan perangkat keras dan perangkat lunak adalah dua elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem komputer. Perangkat keras berfungsi sebagai komponen fisik yang melaksanakan berbagai proses. Sementara perangkat lunak memberikan arahan kepada perangkat keras supaya dapat beroperasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, keyboard dan mouse berfungsi sebagai perangkat keras yang memasukkan informasi. Sedangkan Microsoft Word berfungsi sebagai perangkat lunak yang berperan untuk memproses dan menampilkan dokumen. Dengan demikian, hardware dan software merupakan dua komponen yang saling melengkapi.
Hardware berfungsi untuk menjalankan berbagai proses, sedangkan software memberi perintah agar hardware bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Tanpa salah satunya, sistem komputer tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.